Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita belajar terkait dengan regresi linear berganda. Pada prinsipnya sebelumnya kita sudah belajar tentang regresi linear sederhana di mana fungsi dari sebuah variabel itu hanyalah satu yang sebelah kanan ataupun yang kita kenal dengan istilahnya nanti K. Nah, dalam kenyataan kalau kita lihat fungsi sebuah permintaan itu tidak hanya harga, yang sebelumnya hanya harga. Nah, dalam kenyataannya bisa seperti ini, artinya bisa harganya sendiri, harga barang lain, income, maupun tax. Nah, jadi kita regresi berganda itu maksudnya adalah kita akan mempelajari tentang variabel penjelas yang ada di sebelah kanan itu lebih dari satu variabel, yang kita kenal dengan istilah mode regresi linear berganda. Model umumnya seperti ini, ya. Ini model umum. Kalau kita lihat ini adalah konstanta. Umumnya nanti konstanta kalau pendekatannya matrik adalah bernilai 1 untuk semua pengamatan. Sedangkan beta 01, beta 1, beta 2 sampai BK itu adalah parameter yang tidak diketahui. Nah, nanti yang kita cari nilainya dengan menggunakan metode ordinary least square. Nanti kita lihat seperti apa kita harus mencarinya. Nah, secara aljabar biasa kita lihat berbeda ya dengan regresi pertama yang hanya sederhana, yang satu variabel. Ini hanyalah dua variabel. Nah, kita lihat menandakan xt2 sama xt1. Nah, ini berarti dua variabel. Kalau ada 3, maka formulanya akan berbeda lagi. Nah, ini untuk menemukan nilai B1-nya, ini untuk menemukan nilai B2-nya, sedangkan D0-nya kita gunakan formula yang ini. Nah, tentu ketika dia variabelnya lebih dari 2, maka formula ini juga berbeda. Maka tidak efektif menggunakan formula aljabar seperti ini. Nah, secara umum prosedurnya itu kalau kita lihat di dalam tulisannya Thomas, textbook, dan Perfect, itu kita bisa menduga yang tadi itu seperti ini secara umum. Nah, ingat di sini X adalah variabel penjelas yang ada di sebelah kanan. Contoh misalnya Y fungsi dari X 1 misalnya, koma X2, X3, X4 sampai ke Xn. Nah, ini cukup formulanya seperti ini. Nah, bayangkan kalau kita menggunakan formula seperti ini. Kacau ya. Jadi kita lebih mudah menggunakan pendekatan matrik. Meskipun nanti toolnya kita menggunakan Excel, kita akan juga nanti buat manualnya di Excel seperti pendekatan ini. Nah, bagaimana menderivasi daripada ordinary least square tadi? Nah, ini. Oke, pertama kita asumsikan modelnya seperti ini. Ya, berarti ini satu variabel penjelas ya, X-nya 1. Nah, B1-nya itu adalah tentu kemiringannya atau slope, XT itu independennya, sedangkan ET-nya adalah error term. Y-nya sendiri adalah variabel dependen, bisa apa saja. Bisa fungsi konsumsi, fungsi biaya, ataupun fungsi permintaan. Sedangkan E itu adalah selisih antara aktual dengan predicted. Nah, predicted sebelumnya kita sudah tahu adalah hasil pendugaan dari ordinary least square. Yang kita kenal juga istilahnya adalah residual. Nah, pendekatan matriknya seperti ini. Nah, ini kita lihat tadi konstanta itu bernilai 1 semua untuk semua pengamatan. Ini adalah X1 sampai XK. Nah, ini untuk baris 1, baris kedua gitu ya, dan baris ketiga dan seterusnya. Nah, kita akan meminimumkan residual sum of square atau ini. Atau meminimumkan jarak antara aktual dengan predicted. Yang kemarin kita belajar minggu lalu, kita akan meminimumkan errornya. Namanya minimum, maka berlaku kategorinya adalah first order necessary condition. Artinya turunan pertama ya, turunan pertama derivatifnya itu harus sama dengan 0. Oke. Nah, itu kita mulai dari sum square error. Nah, sum square error kita buat formula seperti ini. Kita perhatikan karena transpose dari skalar itu adalah matrik atau array yang berukuran 1 kali 1. Artinya baris 1 kolom 1 itu skalar. Maka nilainya akan menjadi seperti ini. Sehingga dengan sederhana, kita sederhanakan, kita akan peroleh
bentuk umum seperti ini. Kemudian kita turunkan dan sederhanakan persamaannya, kita peroleh seperti ini. Nah, ini DRR dengan DB ya. B-nya ini kita turunkan ya. Oke. Sehingga kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita sederhanakan dalam bentuk persamaan normal, kita bisa tulis seperti ini. Nah, itu yang tadi yang kita kenal sebagai pendekatan ordinary least square. Oke. Contoh. Nah, ini contoh kalau kita lihat di sini key D itu adalah demand fungsi dari price dan income. Oke, price dan income. Artinya kalau secara ekonomi P-nya itu nanti negatif, hipotesisnya lebih kecil dari 0, sedangkan income-nya itu adalah hipotesisnya lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, maka barangnya adalah barang normal. Ini saya larikan ke ekonomi ya. Nah, sekarang kita lihat pengamatannya ada 12. Nah, sekarang kita coba hitung dengan menggunakan Excel. Nah, ini kita copy dulu filenya. Kita copy dulu yang ini. Oke. Kita copy. Kita buka Excel-nya, perhatikan ya, sekaligus nanti bisa mengetahui Excel-nya. Oke, kita tempatkan aja di sini. Oke. Nah, ini kita rapikan. Saya copy tadi ya. Nah, adik-adik bisa mengetiknya. Ini tadi nomor. Kemudian itu adalah demand, key. Ini adalah price. Yang ini adalah income, I. Oke. Nah, kalau kita lihat, kemarin kita udah belajar tentang penggunaan data ya, data analisis. Nah, nih, oke. Data analisis kita pilih di situ yang namanya regression. Nah, ini klik regression. Kemudian input Y rank-nya itu adalah dependent ya ini ya. Oke, di sini simbolnya key. Kemudian variabel explanatory-nya yaitu X. X-nya itu adalah kita ambil P dan I. Oke. Nah, sekarang kita pilih. Karena kita blok sama P-nya dan key, maka yang di atas kita beri label ya, cek label, dan outputnya tempatkan di mana. Nah, outputnya kita taruh di sini aja. Oke, baru kita pilih oke. Nah, perhatikan hasilnya. Nah, ini berarti R square-nya adalah 0,8. Nah, ini ada harus ingat ya. Kemudian kita lihat lagi yang penting-penting, ini ANOVA-nya, tabel ANOVA. Nah, perhatikan ANOVA. Kenapa dia peroleh 2 di sini? Ya, karena kalau kita lihat itu kan N, K-nya berapa kan? Di sini kan K-nya berapa? Ini K sebelumnya ya. Kalau kita lihat dulu ini K, ini N kurang K. Jadi yang di 2 ini adalah N, gitu ya. N, maaf K, K-nya 2, sedangkan yang di sini N kurang K kurang 1. N kurang K kurang 1. Oke, berarti kan sama dengan 12 kurang 2, kan 2 variabel ya, P dan I kurang 1, maka dia jadi 9. Kemudian di sini adalah totalnya adalah N kurang 1. Nah, berarti di sini 12 kurang 1. Nah, ini dia proses ini ya. Oke, ini sum square regression, ini sum square residual, dan ini sum square total. Nanti kita cari. Nah, sebelumnya tabel ANOVA kan sudah kita belajar ya, jadi nggak perlu saya ulang lagi. Nah, sekarang tinggal kita menulis variabel ini, hasilnya. Jadi kalau kita tulis di dalam slide tadi misalnya, kita bisa peroleh, ini saya kecilin. Oke. Nah, ini kita bisa perolehnya, misalnya gini ya, saya tulis. Nah, ini biar kelihatan, berarti Y topi gitu ya. Kita ketikkan sini. Ya. Ini Y topi ya. Y topi sama dengan, nah gitu ya. Interceptnya berapa itu? 12,005. Kemudian negatif. Nuliskannya gitu, karena tanda parameter itu negatif ya. Negatif 0,697 P plus 0,331 I, itu income. Nah, ini harus menulisnya seperti ini. Nah, kemarin kan kita udah ajarkan cara menulisnya ya. Oke, ini hasil estimasi dari persamaan yang ini. Oke. Nah, sekarang kita coba menggunakan pendekatan matrik tadi. Ya, saya pikir sampai di sini udah oke ya, clear ya. Nah, sekarang kita menggunakan pendekatan matrik. Nah, ingat, kalau pendekatan matrik saya copy sekali lagi, kita tempatkan di sini misalnya.
Kita copy lagi. Nah, ingat, matrik tadi kita harus ingat B0, konstanta ya. Konstanta tadi bernilai 1. Nah, gini dia. Oke. Nah, sekarang biar kita jangan lupa copy. Kita copy ini formulanya tadi. Nah, ini misalnya. Oke, formulanya tadi. Nah, ini ya. Ini kita copy. Oke. Tempatkan di sini misalnya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kita lihat, perhatikan ya, kita menggunakan pendekatan matrik. Kita lihat X transpose. Nah, X transpose berarti variabel penjelas yang ada di sebelah kanan. Kita transpose dulu pakai matrik. Transpose. Nah, ini. Transpose. Ambilkan yang semua X-nya. Nah, ini. Kalau variabelnya nggak usah, labelnya nggak usah ya. Ini, copy. Nah, kita kopikan dulu, sorry. Nah, kita copy gini. Hitung, berapa itu? 12 ya? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Nah, tekan F2, enter. Nah, oke. Tekan F2 baru enter. Nah, sekarang kita ambil X transpose kali X. Nah, ini harus satu-satu ya, kita uraikan. Satu-satu suku gitu ya. Kemudian, ya perlu juga kita ingat kembali yang belajar matrik dulu ya. Kita kalikan. X transpose, M mul, kalikan. M mulnya ini, oke, X transpose-nya kali X. Lihat, di situ Excel-nya membuat tanda koma. Oke, perhatikan. Kita kalikan dengan X, X-nya tadi ini. Nah, ingat, itu perkalian antara berapa itu? 3 kali 12 dikali dengan 12 kali 3. Berarti hasilnya adalah berapa? 3 kali 3. Oke, kita copy. Nah, perhatikan ya. Kita copy gini, baru tekan F2, tekan Ctrl Shift Enter. Waduh, salah. Oke, kita ulangi. Oke, kita ganti ya. Nah, ini kalau menghapus matrik nggak boleh satu-satu, harus semua. Oke. Kita ganti M-mul. Array 1 ini. Oke, coba udah semua kan? 1. Wah, ini salah, ketinggalan. 1 lagi ya. Ini 1 lagi kurang. Oke, kita ulangi dulu. Nah, tadi ini kekurangannya. Kita copy sekali lagi. Ke sini. Nah, itu baru kita hitung ya. Coba kita hitung 12. 1, 2. Nah, tadi salahnya karena nggak pas jumlahnya. Kita hitung 12. Oke, pas ya. Oke, 12 itu karena dia adalah ini barisnya 12. Transpose itu kan baris jadi kolom jadi baris gitu ya maksudnya. Oke, kita kalikan lagi M-mul. Oke, kita kalikan yang ini, yang kuning jangan ya, itu hanya mendeteksi nomornya saja. Koma, baru kita kalikan dengan ini, hasilnya tadi adalah 3 kali 3, enter, baru Ctrl C, kita blok sampai 3, tekan F2, baru tekan Ctrl Shift Enter. Nah, gitu ya, oke. Sekarang kita terakhir adalah X transpose X inverse. Inverse kan minus 1 ya. Ini inverse maksudnya ya. Ini inverse maksudnya. Oke. Inverse. Berarti kita inverse. M inverse. M inverse. Nah, oke. Koma, kita blok ini. Enter. Copy lagi sama juga. Tekan F2, baru tekan Ctrl Shift Enter. Ya, ini inverse daripada matrik ini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita cari yang suku kedua, yaitu X transpose kali Y. Perhatikan. Berarti kita buat X transpose kali Y. Berarti di situ adalah mul. X transpose-nya 3 kali 12. Ini ya, 3 kali 12 dikali dengan 12 kali 1. Berarti nilainya adalah 3 kali 1. Oke, copy, kita kopikan. Sama ya, enter. Nah, oke. Sekarang tinggal kita kalikan unsur dari kiri dan unsur kanan. Maksudnya ini dikali dengan yang ini. Oke. Kalau pendekatan matrik seperti itu harus satu-satu. Nah, sekarang setelah itu kita hitung ya di sini ya. Kita buat berarti di sini adalah B0. Nanti otomatis ya B1. Oke. B0, beta 1, beta 2. Oke, kita buat mul gitu. Oke. Kita kalikan, ambil unsur pertama, kalikan dengan unsur yang ini. Hasilnya 3 kali 1 ya. Kita copy ya. Nah,
coba kita bandingkan dengan hasil yang ada di apa tadi ya, pendekatan dari sisi Excel. Nah ini dia, sama ya, persis ya. Oke, kita copy di sini mendeteksinya. Nah oke, persis ya, baik pendekatan matrik maupun kita menggunakan aplikasi yang tersedia di tersedia di mana namanya, tersedia di Excel. Nah kalau udah begini berarti kita tinggal hitung Y predicted, berarti gitu kan, Y predict. Y predictnya apa? Ya tinggal kita tulis saja konstantanya tambah, ya kan, X-nya di-cut di sini 4 kali P ini kan, berarti P itu udah, tambah ini di-cut kali I. Oke, copy ke bawah. Nah ini dia, ini predicted-nya ya. Oke, nah kita cek dulu. Oh nih konstantanya harus diikat ya, ini pakai dolar juga. Nah oke, copy lagi ke bawah ya, seperti itu. Nah berarti errornya kita hitung dengan cara gimana, kita hitung lagi, berarti aktual key dikurangi dengan predicted. Nah ini errornya. Oke, nah harusnya error ini kalau kita sumkan berapa nilainya, ayo tebak, nilainya harusnya 0. Oke, makanya minimumkan error itu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa, dan diharapkan bisa menggunakan, baik menggunakan aplikasi Excel maupun dengan pendekatan manual dengan pendekatan metrik ya. Nah sekarang kita coba, saya pikir ini sudah habis selesai. Nah tinggal kita buat tugas. Nah tugasnya adalah ini fungsi penawaran. Jadi kalau penawaran itu fungsi dari harga, dan I itu harga input ya, H, P-nya adalah harga produk, I-nya harga input. QS-nya sendiri adalah jumlah penawaran. Berarti nanti slope-nya harusnya kalau penawaran adalah slope-nya positif. Tugasnya ada 5, estimasi, tentukan R-square-nya, apakah variabel harga signifikan, jelaskan, tentukan elastisitasnya, harga, dan susunlah tabel ANOVA-nya. Nah, kembali ke yang tadi, biar nanti paham. Elastisitas itu bisa kita lihat dari sini ya. Elastisitas. Tadi udah formulanya udah ya. Kalau signifikannya bisa kita lihat nih. Nah, ini T statistik ya. T statistiknya kemarin kita udah belajar terkait dengan T distribusi T ya. Berarti nanti Anda lihat pada baris ke-12 dikurang 1 ya, dengan derajat kepercayaan 5%. Degree of freedom-nya 11 dan signifikansinya 5% atau 90%. Nanti bisa dicek. Harusnya ini adalah signifikan pada taraf kepercayaan 99% ataupun 5%. Oke. Sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bekerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.